Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk saja pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang mendiagnosa kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan saksikan dan simak video berikut. Kerusakan yang pertama yang terjadi pada blok silinder dan kelengkapannya yaitu bocornya katup. Katup silinder yang bocor biasanya lantaran sudah aus. Hal tersebut kemudian akan berpengaruh pada kompresi mobil. Keausan tersebut terjadi lantaran berbenturan terus-menerus silinder dengan klep atau katup. Berikutnya yaitu kerusakan packing cylinder head. Tak hanya dapat memuai dan mengakibatkan tercampurnya oli dan air radiator, packing cylinder head yang mengalami kerusakan juga dapat membuat oli dan air tercampur. Packing cylinder head dapat mengalami kerusakan ketika sudah terlalu lama dipakai atau terjadinya proses pemasangan yang salah. Penyebab terjadinya baret pada blok silinder disinyalir kurangnya oli pada mesin. Jika mobil sudah mengalami kejadian di atas, maka segera cek oli mesin pada mobil. Segera tambahkan volume oli di mesin jika berkurang, agar sistem pelumas pada mesin tidak terganggu. Blok silinder baret membuat oli mesin bisa masuk ke ruang bakar dan oli ikut terbakar, yang berakibat munculnya asap dari knalpot. Selanjutnya, Sekur atau skir klep merupakan upaya merapatkan kembali antara klep dan setting klep yang mengalami kebocoran. Tujuan dari skir klep yaitu mengembalikan kompresi mesin yang menurun atau bahkan hilang yang mengakibatkan mesin tidak bertenaga dan susah dihidupkan. Skir klep atau skur juga dapat didefinisikan upaya untuk merapatkan klep dengan setting klep agar hasil klep maksimal. Kita harus menjaga konsentrasi dalam melakukan penyekiran, terutama posisi klep jangan sampai miring dan tangan jangan sampai goyang ketika melakukan skir klep. Melakukan skir klep ketika memperbaiki mesin haruslah dilakukan dengan cara yang benar, sehingga tidak terjadi kesalahan yang menjadi penyebab skir klep gagal. Karena jika terjadi skir klep yang bocor, kita harus mengulang lagi dari awal, yang tentu saja hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Untuk melakukan skir atau skur klep ada dua cara yang sering digunakan, yaitu skir klep manual dan skir klep dengan menggunakan mesin bor tangan. Untuk kali ini kita nanti videokan yang skir atau skur klep dengan menggunakan mesin bor tangan. Dan tetapi kita akan menjelaskan dulu cara skir atau skur klep yang benar agar maksimal. Yang pertama dengan cara klep yang manual dulu. Untuk skir klep manual caranya sangat mudah dan sederhana. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, namun hasilnya lebih bagus dan akurat bila dilakukan dengan benar. Untuk melakukan skir klep manual yang perlu disiapkan yaitu ambril, oli, selang kecil yang diameter lubangnya lebih kecil dari ukuran klep, dan untuk panduan skir klep manual yaitu yang pertama, letakkan silinder head pada dudukan. Dudukan usahakan yang kokoh, rata dan tidak goyang. Oleskan ambril secukupnya pada bagian payung klep yang akan diskir. Masukkan klep pada tempatnya, kemudian masukkan selang kecil pada tangkai klep.
Lakukan penyekiran dengan cara memutar klep dengan gerakan naik turun. Setelah beberapa saat, teteskan oli pada bagian yang disekir atau di tepi klep. Lakukan terus penyekiran sampai permukaan klep terlihat rata. Usahakan posisi klep tidak miring dan tidak banyak bergoyang. Setelah terlihat goresan halus dan merata pada setting klep, sudahilah penyekiran dan bersihkanlah sisi ambril pada klep dan setting klep dengan menggunakan bensin sampai bersih. Kemudian cara skir klep yang kedua menggunakan bor. Untuk melakukan skir klep dengan menggunakan mesin bor tangan, pastikan memiliki mesin bor tangan, kemudian siapkan ambril, oli dan selang kecil. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah siapkan mesin bor tangan. Usahakan berukuran kecil agar tangan tidak pegal saat penyekiran. Siapkan dudukan untuk menaruh silinder head. Usahakan dudukan kuat dan tidak miring ataupun goyang. Pasang mata bor atau baut kecil yang sama dengan diameter tangkai klep. Kemudian pasang selang kecil menghubungkan antara mata bor dengan tangkai klep. Oleskan ambril secukupnya di bagian payung klep. Untuk penyekiran klep baru, gunakan ambril yang kasar, kemudian yang halus. Teteskan oli pada tangkai klep, kemudian masukkan ke tempatnya. Kemudian hubungkan klep dengan selang yang telah menempel pada mata bor. Nyalakan mesin bor dan lakukan penyekiran dengan gerakan naik turun secara berlahan. Teteskan oli secara berkala pada bidang tepi klep supaya gesekannya tidak terlalu tajam yang mengakibatkan setting klep cepat habis. Pada saat penyekiran, perhatikan posisi klep dalam keadaan lurus dan jangan sampai miring. Setelah terlihat goresan halus merata pada setting klep, segeralah berhenti dan bersihkan sisa ambril yang melekat pada klep dan setting klep dengan menggunakan bensin sampai bersih. Kemudian yang terakhir adalah cara cek hasil skir klep. Setelah proses penyekiran selesai, ceklah hasil penyekiran tersebut apakah sudah bagus atau masih terdapat bocoran pada klep. Untuk cara mengecek hasil penyekiran yang akurat, yang pertama adalah setelah proses penyekiran selesai, bersihkan sisa ambril yang melekat pada klep dan setting klep dengan menggunakan bensin. Kemudian semprot dengan angin atau kompresor sampai bersih dan kering. Kemudian pasanglah klep pada tempatnya dan kunci dengan kancing klep. Setelah semua terpasang dengan benar, masukkan bensin ke dalam lubang hisap atau intake dan lubang pembuangan exhaust secara bergantian dengan mengarah ke atas. Kemudian yang berikutnya, perhatikan celah antara payung klep dan setting klep. Jika terlihat kering dan tidak ada rembesan bensin, berarti hasil penyekiran bagus dan berhasil. Namun jika terlihat rembesan bensin beserta, berarti masih ada kebocoran klep dan harus melakukan penyekiran ulang. Demikian sedikit tentang cara skir klep yang benar pada mesin. Jika kita ingin melakukan penyekiran atau sekur klep, silakan ikuti panduan sesuai yang tadi. Pilih cara menurut kalian yang paling mudah. Kemudian kita lihat bersama bagaimana cara skir klep yang menggunakan bor. Mari kita simak video berikut ini.
Dan jangan lupa untuk mengecek hasil penyekiran setelah proses penyekiran selesai. Semoga informasi. Langkah-langkah pergantian packing silinder head pada mobil antara lain, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk melakukan proses mengganti packing silinder head ialah membuka cover. Berikutnya, kita perlu membuka coil yang terpasang, cukup coil dan jangan membuka busi. Untuk memudahkan proses penggantian, kita perlu membuka beberapa komponen seperti filter udara yang tentunya dapat membuat akses ke silinder mesin lebih mudah. Selanjutnya, kita memasuki proses untuk melepas saluran pernafasan mesin. Jangan lupa juga untuk mencabut katup PCV. Setelah itu, kita perlu melepas baut-baut sebanyak 7 buah yang ada pada silinder mesin menggunakan kunci nomor 10 mm dengan proses pelepasan berurut dari 1 sampai 7. Kemudian, barulah kita dapat menarik cover silinder head ke atas untuk dilepas. Berikutnya, kita juga perlu melakukan proses pembersihan silinder mesin. Langkah selanjutnya, kita dapat menggunakan atau memberi silin pada tempat atau posisi packing yang berfungsi agar packing atau gasket tetap merekat, juga menempel ketika cover silinder head dibalik untuk dipasang. Kemudian mulailah untuk memasang packing yang baru pada silinder head, cover, dan beri silin pada bundaran karet yang terdapat di packing. Kita juga dapat memberi silin pada cover timing. Setelah selesai, kita baru dapat memasang kembali cover secara hati-hati. Pastikan pula sel busi beserta packing yang baru telah merekat pada tempatnya dan juga tidak terlepas ketika pemasangan. Setelah cover dipasang kembali, pasanglah 7 buah baut yang sebelumnya telah dilepas. Pasang dan putar perlahan-lahan secara bergantian agar tekanan silinder head cover dapat merata. Bersihkan silin apabila terdapat sisa-sisa yang menempel pada bagian cover. Selanjutnya, kita perlu memasang kembali seluruh komponen yang telah dibuka sebelumnya. Solusi dari bengkel umum biasanya adalah dengan melakukan quarter. Quarter yaitu memperbesar ukuran boringan dengan cara dikikis pakai mesin bubut untuk dihilangkan bagian yang baret atau lecet. Nah ini lur ya, ini menghilangkan baret pada boring mobil dengan cara manual. Kita bisa menghemat biaya. Ini dikasih solar. Nah ini kertas gosok, ini nomor 400. Nomor 400. Ini habis nomor 400, yang terakhir nomor 2000. Nomor 2000, nomor paling halus. 2000 guys. Nah ini 2000 guys. Ingat tahun 2000 guys ya, saya dulu masih SD. Ini harus dilakukan secara pelan-pelan saja, secara merata biar hasilnya maksimal. Ingat jangan lupa pakai solar. Kita dapat menghemat biaya guys. Nanti kalau mau ganti ring fighter, kita pelan-pelan poles sendiri ya, biar hasilnya maksimal.
pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.